memastikan timnya akan memantau kualitas dan sistem pengelolaan dapur SPPG dan juga mengimbau sekolah jika mendapati makanan yang tidak layak konsumsi langsung lapor ke dapur SPPG agar langsung ditarik dan diganti dengan makanan baru. Kita sama-sama melakukan pengawasan ya terkait dengan menyiapkan makanan bergizi ini, karena memang tidak mudah menyiapkan makanan dengan jumlah 3.000 lebih, dan kami sampaikan tadi apabila ditemukan satu atau lebih makanan yang tidak normal, ada yang basi, semuanya bisa ditarik. Program makan bergizi gratis MBG jadi salah satu strategi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan memperkuat rantai pasok lokal. Lalu pertanyaannya, seberapa siap Indonesia benar-benar mandiri dalam penyediaan pangan untuk bisa memastikan program MBG berjalan lancar? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan dua narasumber kami. Ada Idewa Made Agung, peneliti kebijakan publik bidang ketahanan pangan dan berkelanjutan. Selamat malam, Idewa. Selamat malam. Ada juga Ujang Komarudin, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam, Mbak Udre, Bang Dewa. Ya, Bli Dewa, saya mau tanya dulu ini. Sebenarnya antara MBG dan juga ketahanan pangan, seperti apa komunikasi sederhananya atau bahasa sederhananya keterkaitan antara MBG dan ketahanan pangan ini? Ya, mungkin sebelum ke sana kita bahas dulu mengenai apa sih ketahanan pangan ya. Oke. Secara teori, ketahanan pangan atau food security itu ada 4 aspek. Yang pertama, ketersediaan atau availability, barangnya ada gak nih, pangannya ada apa enggak. Yang kedua adalah akses atau affordability, mampu gak kita mengkonsumsi makanan tersebut, punya atau uang membeli ya, atau membeli ya. Okay. Yang ketiga adalah utilitas, kegunaan itu, nah ini penting, di dalamnya ada nutrisi dan ada safety. Jadi aman pangannya, nutrisinya juga cukup. Yang terakhir, baru yang keempat adalah sustainability. Gimana nih secara isu-isu keberlanjutan, apakah harming environment apa enggak. Nah, MBG dan ketahanan pangan ini tadi 4 aspeknya itu. Yang pertama, sementara kita ini secara global food security index Indonesia ini masih peringkat ke 69 atau 60 dari 113. Nah, PR kita itu ada di akses, affordability. Masyarakat Indonesia mampu gak nih mengakses atau membeli makanan yang bergizi. Nah, MBG ini hadir untuk memberikan akses masyarakat Indonesia, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui PAUD untuk mendapatkan akses yang bergizi, makanan-makanan yang bergizi. Nah, di sisi lain, saya rasa juga di sisi availability ya atau ketersediaan, pemerintah dengan program prioritas yang lain juga tetap terus tuh menggenjot bagaimana untuk meningkatkan komoditas-komoditas ketersediaan pangan. Kita contohnya punya stok beras paling tinggi sepanjang sejarah. Okay. Terus hari ini atau kemarin juga kita punya sejarah baru, harga pupuk diturunkan nih oleh Presiden. Dan itu untuk apa? Untuk meningkatkan availability tadi. Jadi keterkaitannya itu akan sangat erat sebenarnya antara MBG dan ketahanan pangan. Oh, oke. Nah, tetapi kemudian sebenarnya di tengah-tengah tadi ya penerapan dari MBG sendiri, sebenarnya apa sih tantangan terbesar dalam memastikan program makan bergizi gratis ini bisa tadi tepat sasaran, efisien juga, dapat menjaga ketahanan pangan kita? Apa sebenarnya tantangan terbesarnya untuk mengkomunikasikan itu semua? Ya, nah saya mau kembali lagi ke fondasinya, tepat sasaran. Ini mungkin masyarakat kita banyak yang lupa bahwa Indonesia tahun 89 itu sudah meratifikasi namanya ratifikasi Hak Anak Internasional, Convention on the Right of the Child, yang isinya adalah ada 4. Yang pertama, negara ini tidak boleh diskriminatif terhadap anak, mau anak si kaya, anak si miskin, anak di kota, anak di daerah, haknya harus terjamin. Hak apa? Mendapatkan gizi yang baik, pendidikan yang layak, dan lingkungan. Jadi kalau ada anggapan bahwa MBG ini hanya khusus mungkin daerah-daerah tertentu misalnya, itu salah. Atau anak-anak tertentu itu salah. Nah, pada kenyataannya sebaliknya. Justru kita harus, benar itu salah yang pertama, kita sudah meratifikasi itu dan kita harus menjalankannya. Dan tidak ada diskriminasi, again, sekali lagi. Mau anak si kaya, si miskin, itu tetap anak. Dan kita sudah menandatanganinya dan kita harus tanggung jawab. Kenapa dijalankan oleh Presiden Prabowo bahwa kita kasih ke seluruh anak, ya memang sudah
kita harus tanggung jawab. Oke, harus tetap tanggung jawab. Nah, tapi kemudian pertanyaannya ini kan sebenarnya MBG sendiri, Kang Ujang tadi bukan hanya memberikan makanan bergizi buat anak-anak begitu ya, tetapi juga dapat menjaga ketahanan pangan kita, kemudian juga membantu juga roda perekonomian UMKM, menggerakkan usaha-usaha UMKM begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya sebenarnya dari sisi komunikasi publik ini kan kadangkala atau bukan kadangkala, seringkali belum tersampaikan dengan baik. Ini sebenarnya bagaimana pertanyaannya memastikan agar pesan-pesan tujuan dari pelaksanaan MBG ini, manfaat MBG ini bisa benar-benar diketahui oleh publik? Kalau kami begini Mbak Audra ya, sudah 36 juta penerima manfaat menerima ya makan bergizi gratis. Bayangkan 36 juta lebih. Lalu sudah 1,4 juta porsi dibagikan juga, itu lebih juga. Jangan lupa juga bahwa ada error gitu, ada kekurangan, ada minus, ada bolong-bolong, itu jumlahnya 0,007%. Lalu kalau kita kuantifikasi, maka ya kami boleh mengatakan bahwa ini program Bapak Presiden yang sukses, yang membanggakan. Kalau kita komparasi dengan negara-negara lain yang juga ada MBG-nya, maka kita dianggap sukses. Apa artinya? Bahwa 99,99% itu kami sukses menjalankan MBG ini. Tadi kalaupun ada catatan gitu, masyarakat belum tahu atau belum menerima, ini kan belum semuanya. Betul. Yang awalnya Mbak Audra ya, kami itu targetnya di Desember itu hanya 15 juta, sekarang aja sudah 36 juta. Artinya ada percepatan yang dilakukan oleh BGN ya, oleh atas perintah Bapak Presiden agar memang banyak anak-anak Indonesia menerima itu. Karena di lapangan itu gini, ada yang belum menerima komplain ke pemerintah, ke Bapak Presiden, kami belum menerima Pak, kami juga berhak, itu kami juga ingin menerima MBG itu terus setiap hari mengalir permintaan-permintaan itu. Oleh karena itu Bapak Presiden merespon dengan cepat. Ya, anggarannya disediakan begitu, lalu juga di tahun depan ditambah begitu ditambah ya? Tata kelolanya juga diperbaiki, sehingga apa? Sehingga ada minus-minus kekurangan itu, ada bolong-bolong itu, ya kita tambal, kita perbaiki, kita evaluasi bersama, sehingga apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden itu memberikan makan bergizi gratis kepada anak Indonesia betul-betul menjadi program yang membanggakan, dan ini menjadi sejarah bagi Indonesia begitu. Tapi juga bagaimana menanggapinya dari sisi pemerintah juga kan? Tadi pelaksanaannya bukan hanya untuk membuat anak-anak jadi jauh lebih sehat dengan makanan yang bergizi begitu, tapi juga menggerakkan perekonomian, usaha UMKM. Tapi juga ada satu sisi yang menyatakan bahwa lebih baik saya terima uang tunainya saja daripada MBG. Bagaimana caranya mengkomunikasikan ini agar sebenarnya tujuan dari MBG sendiri ini bukan hanya soal tadi pemberian makan, tetapi ada sirkulasi di dalamnya yang juga menggerakkan ekonomi termasuk juga ketahanan pangan. Nanti ya Kang Ujang di Dewa akan menjawab, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Beli Dewa, MBG ini bukan cuman kemudian memberikan anak-anak mendapatkan makanan yang lebih bergizi dan juga lebih sehat, tetapi juga ada menggerakkan roda perekonomian termasuk juga dengan menjaga ketahanan pangan. Bagaimana caranya mengkomunikasikan hal ini? Sebab juga ada banyak mungkin yang mempertanyakan, lebih baik saya diberikan cash saja daripada MBG ini. Ya, ini sejauh kita meriset ya Mbak ya, di berbagai belahan dunia itu yang menjalankan negara-negara menjalankan MBG ini memang konsepnya adalah kitchen base gitu loh, baik itu school kitchen maupun central kitchen. Nah, kalau cash, kita teman-teman mungkin harus tahu dulu pemirsa ini bahwa pelaksanaan MBG ini ada central kitchen yang mempekerjakan pekerja lokal sebesar sampai dengan 47 orang. Kalau cash, penciptaan lapangan pekerja itu belum tentu bisa direct. Maksudnya mungkin akan berjalan secara bisnis as usual aja. Ada cash, nanti ibu-ibu belanja dan belum tentu dibelanjakan ya untuk kebutuhan gizi. Mungkin entah buat saya nggak tahu keperluan yang lain. Tapi kalau kini langsung ke kitchen, ada penciptaan lapangan pekerjaan baru. Belum lagi nanti pekerja yang di dapur yang direct maupun yang penciptaan UMKM, peternak kebagian juga, semua jadi satu sirkular ekonomi gitu. Nah, kalau cash saya belum melihat bisa langsung ada penciptaan yang signifikan gitu. Karena akan running as business as usual. Oke, jadi dalam artian sederhana ketika misalnya dikasih cash begitu,
kemudian ya itu seperti biasa saja ibu rumah tangga atau mungkin bapak rumah tangga ya Betul. membelanjakan ataupun belum tentu membelanjakan itu untuk kebutuhan pangan, bisa Betul. yang lain ya. Meskipun itu baik tapi juga belum tentu bisa menggerakkan perekonomian yang lain Betul. untuk UMKM yang lain, usaha yang lain gitu Mas. Iya. Dalam kalimat Betul, sederhananya. karena juga di berbagai negara ada memang yang cash tapi itu pun dia sudah sifatnya dikasih kartu. Kayak di US tuh ada beberapa states yang dia dikasih kartu yang muridnya itu bisa belanja di resto atau apa yang hanya bisa kartu itu dibelikan untuk makan itu aja. Oh, oke. Gitu. Jadi udah dedicated gitu. Itu aja di negara maju mereka masih menciptakan seperti itu. Nah, di Indonesia mungkin biar lebih standardized kita bikin central kitchen yang impactnya juga ya yang tadi ada penciptaan lapangan pekerjaan baru, belum lagi supplier baru dan seterusnya. Seperti itu sih. Oke. Nah, kalau berbicara soal MBG juga gimana caranya ke depannya Kang Ujang untuk meyakinkan publik juga bahwa oke, ada kekurangan, mungkin kemarin ada masalah-masalah seperti misalnya masalah keracunan begitu, bagaimana caranya juga meyakinkan bahwa kedepannya ini juga akan lebih baik dan kita semaksimal mungkin akan mengurangkan mistake itu, kesalahan-kesalahan itu. Ya, kita ukur ya dengan katakanlah penilaian yang objektif. Begitu sekitar 2 minggu lalu kan ada beberapa ya katakanlah kasus-kasus yang terjadi di MBG. Ada ratusan bahkan ya, hari ini kan daerah. hampir ya tidak terlihatan ya, hampir tidak bergerak angka itu. Hampir ya kami melihatnya bahwa ini ada keberhasilan, ada kesuksesan bahwa BGN mampu yang mengevaluasi, memastikan bahwa memperbaiki tata kelola. Selama ini kan banyak kritik yang masuk kepada BGN, kepada kami juga, pada pemerintah bahwa ada catatan, ada kerawanan pangan gitu. Lalu kami melihatnya tadi kalau day to day ada yang bermasalah, tentu menjadi pikiran kami bersama, evaluasi bersama, dan itu juga sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek ya kan, bahwa akan diperbaiki dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami yakin Mbak, ini kan tadi kalau data yang kami sampaikan ini kan objektif. Pak Presiden selalu mengatakan, sampaikan data apa adanya, sampaikan jangan pernah berbohong gitu. Lalu juga terbuka saja. Ya tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa sudah 36 juta lebih penerima manfaatnya, 1,4 miliar porsi lebih juga. Lalu juga tadi kekurangannya tuh errornya katakanlah ada 0,007%. Artinya itu 99,90% itu sukses. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada tadi kami pahami karena tidak ada program yang sempurna. Pasti ada celah, ada kekurangan untuk tadi publik atau rakyat mengkritik kami gitu. Karena tadi karena ini juga program baru berjalan setahun begitu maksudnya. Ya, tapi alhamdulillah sudah berjalan setahun pun sudah sukses luar biasa. Tadi kalau ada kekurangan publik melihatnya tentu kita perbaiki bersama, evaluasi bersama bahwa ke depan mudah-mudahan ya tadi ya tidak ada aksiden-aksiden ke depan gitu. Mas Dewa kan juga kemudian pasti pergi ya ke beberapa daerah melihat langsung bagaimana proses produksi, kemudian pemberian makan bergizi sampai ke anak-anak. Sebenarnya yang paling rentan dilihat atau yang mungkin yang paling harus mendapatkan titik concern sekarang ini di bagian mana ya supaya tadi menghilangkan betul-betul kekurangan-kekurangan yang sebelumnya terjadi seperti misalnya masalah keracunan. Ya, jadi ada yang namanya critical control point ya. Dan kemarin juga dari Pak Kepala Badan saya dengar juga dari Bu Waka juga sudah mulai meng-up concern-concern tersebut. Misalnya yang pertama itu untuk menanggulanginya perlu ada berbagai sertifikasi yang harus dimiliki oleh SPPG. Dari mulai SLHS, HACCP, keamanan pangan, layak air, dan itu menurut saya kita patut apresiasi lah. BGN, teman-teman BGN di sini sudah mulai menyadari itu bahwa yes, memang ada berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi di dapur untuk menciptakan akan terjadinya keracunan atau kejadian luar biasa. Tapi yang kita perlu sadari juga setelah makanan itu diantar, di drop ke sekolah, nah di situ juga perlu ada penanganan khusus, ada pengawasan khusus bagaimana handling makanan yang diantar ke sekolah juga bisa seproper mungkin. Jadi kalau ada tray ditumpuk, ditaruh nanti di depan sekolah, ditaruh di lantai, ditaruh apa, nah itu juga perlu kita awasi. Jadi pihak sekolah pun juga perlu diedukasi bagaimana sih food handling yang baik gitu. Bagaimana nih kalau saya bisa, bagaimana itu tidak ada yang nuker misalnya, atau anak itu tetap makan yang dia kasih dari SPPG, tidak dibawa di tempat lain, tidak dicampur. Karena apapun yang kejadian di sekolah itu tetap
nanti pasti larinya ke SPPG tuh gitu loh. Padahal begitu pihak SPPI-nya mendrop itu ke sekolah, apapun bisa terjadi di situ. Oh, oke. Jadi Di tengah-tengah jalan gitu ya, betul, apapun di tengah bisa jalan terjadi. ataupun di sekolah. Jadi benar-benar itu perlu ada pengawasan, dan menurut saya pelatihan terhadap guru pun penting untuk bagaimana sih menangani makanan yang baik. Naruh tray itu nggak boleh loh tanpa ada atap, nggak boleh loh ditaruh di bawah pohon, nggak boleh loh sembarangan, seperti itu sih. Oke, balik lagi soal ketahanan pangan. Ini bagaimana juga caranya agar tadi hasil dari MBG atau pelaksanaan dari MBG ini tetap juga tadi akhirnya membuat roda perekonomian jalan, terus kemudian kesanggupan masyarakatnya juga memperoleh makanan yang berkualitas iya, tapi juga kemudian kemudian penyediaannya juga ada, karena tadi kan ada surplus beras dan lain sebagainya. Bagaimana caranya itu tetap bisa bergerak ke arah yang positif semuanya? Ya, jadi kalau sebelum-sebelumnya ya, mungkin pemerintah bikin program fokusnya di hulu, meningkatkan produktivitas pangan A, meningkatkan produksi pangan B. Di hilirnya, off-takernya itu mungkin agak kurang diperhatikan gitu. Nah, sekarang sama presiden dibalik. Dia Seperti apa contohnya, Mbak? contohnya demand-nya disiapkan dulu. Nanti market akan adjust. Ada demand-nya, kita supplier, kita produsen, itu pasti akan adjust. Market pasti akan nyediain barangnya gitu. Yang penting ada demand-nya. Oke, contoh gini misalnya, ketika misalnya dulu kan banyak yang demo, bukan demo ya, akhirnya membuang misalnya cabai Betul. yang dari hasil petani, kemudian karena Betul. mungkin sudah rusak atau harganya tidak di luar logika begitu ya. Nah, misalnya dengan adanya ini? Dengan adanya ini sekarang bayangin satu desa bisa ada sekian puluh SPPG. Di situ petani nggak usah akan bingung. Saya ambil contoh, saya kemarin main ke SPPG Warung Kiara Sukabumi. Itu saya main ke sana, saya ketemu pertama kali petani tersebut, itu tahun lalu. Sekarang petani tersebut sudah kaya raya, Mbak. Oh. Sekarang dia sudah mempekerjakan banyak petani Karena lainnya. tidak bingung lagi mau jualnya Karena kemana nggak gitu. bingung lagi gitu. Dulu SPPG cuma satu, sekarang berapa di Sukabumi? Sekarang dia udah punya traktor, dia udah bisa punya anak buah Itu istilahnya. melalui MBG selama Melalui MBG. setahun. Karena MBG gitu loh. Dan itu baru dari petani beras, belum dari sayur, belum dari peternak. Seperti itu. Itu loh yang mungkin multiplier efeknya. Makanya kalau kita di School Meal Coalition ya, mungkin teman-teman perlu tahu juga ada School Meal Coalition di sini di seluruh dunia yang dibawahi oleh UN World Food Program. Itu ada 5 sampai 8 SDGs yang bisa terimpact karena program ini. Zero poverty, gender equality, dan lain-lain. Banyak anak-anak sekolah, terutama yang perempuan, putus sekolah gara-gara udah yang cowok aja. Ini enggak, udah ke sekolah aja nanti dapat makan. Gitu. Itu juga menurutku perlu dihitung oleh teman-teman di Badan Gizi Nasional sih. Jadi bukan cuma program kasih makan aja. Biasanya cuma kasih makan doang. Enggak, Nah, itu itu selama ini menurutku mungkin salah. yang kemudian di benak publik begitu ya. Betul. Singkat kalau gitu Kang Ujang, gimana caranya terakhir dengan singkat aja memastikan begitu ya antara output dari MBG ini baik, bukan hanya tadi untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan seluruh roda perekonomian kita. Ya pasti ya, Pak Presiden itu sudah pikirkan selamatan. Jadi anak-anaknya dapat makan, lalu roda ekonominya juga berputar gitu. Lalu juga jangan lupa pengusaha-pengusahanya juga mendapatkan keuntungan, dan yang pasti adalah roda ekonomi itu bergerak di desa-desa. Saya beberapa bulan lalu ke Kalsel gitu, mengumpulkan ya teman-teman di SPPG. Mereka happy, senang. Bahkan yang dulu ada kritik pembayaran susah di yayasan gitu. Kemarin itu tersenyum lebar gitu. Kenapa? Karena memang manfaat dari MBG itu tadi. Dan sangat terbantu ya. Semua jadi rantai pasok, semua distribusi makanan juga terjadi. Oleh karena itu kami meyakini ini program yang luar biasa dan menjadi unggulan Bapak Presiden. Tentu mohon dukungan doa restu dari seluruh rakyat Indonesia begitu, agar memang programnya berjalan dengan baik. Kang Ujang, terima kasih untuk perspektifnya. Beli Dewa, terima kasih. Sama-sama Mbak Audrey. Setelah ini kami hadirkan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang berencana akan memasukkan bahasa Portugis dalam pelajaran sekolah di Indonesia. Apa alasannya? Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Tapi kalau kita breakdown lagi, kita